Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ini bekas aktivis dari komunitas Free Energy, sebuah komunitas yang tujuannya adalah untuk membuat alat yang bisa bekerja terus menerus tanpa tambahan energi. Jadi kalau misal pakai aki, ya akinya isinya nggak habis-habis. Kalau pakai listrik yang kepake itu minus. Jadi alatnya itu akan menghasilkan energi yang plus. Nah, di komunitas ini banyak sekali beredar informasi-informasi yang luar biasa gitu ya. Kita jadi terbuka, oh di dunia ini ternyata ada ini. Dan ya yang namanya free energy itu sampai luas juga ya. Sampai juga menyangkut faktor kesehatan, faktor pertanian. Karena memang ya bidangnya luas. Orang-orang yang berada di dalamnya juga punya keahlian masing-masing. Mulai dari yang jago buat motherboard, jago buat alat wifi, sampai yang ahli atom macam-macam gitu ya. Alat yang direplikasi biasanya yang sederhana, karena yang mahal ya orang nggak punya modal toh ya. Jadi kebanyakan alat-alatnya ya model listrik ya. Nah, selama aktif di situ ada satu hal yang sangat penting kalau menurut penulis, yaitu adalah jangan niru orang gagal. Kalau mau niru dari yang sukses. Itu ya kunci utamanya ya. Jadi cari informasi hanya dari orang yang sukses. Karena apa? Karena ya analisanya orang gagal itu ya bisa salah. Bisa aja kesimpulannya nggak bener. Yang kalau kita ikuti ternyata dia kesimpulannya salah gitu. Jadi ketika kita itu ngomong ke mereka-mereka yang sukses, kita akan jadi lebih tahu sebenarnya apa sih yang dibalik alat tersebut, apa yang dimanfaatkan, apa yang dilakukan. Contoh yang orang sering gagal itu ya salah satunya Joe Cell. Joe Cell itu ya sebenarnya alat yang sederhana, dibuat dari bahan stainless steel yang istilahnya concentric cylinder. Ada pipa besar, di dalamnya pipa kecil, di dalamnya pipa kecil lagi, tabung sama pipa enak. Terus itu dikasih tegangan, dan tegangan itu tidak diberikan seterusnya, hanya untuk pancingan saja. Terus dipasang di kendaraan, taruh di mobil, bisa jalan mobilnya. Nah itu kalau kita nuruti omongannya orang-orang yang gagal, wow, wis macam-macam. Tapi kalau kita lihat nuruti omongannya orang yang sukses, kita jadi bisa ambil kesimpulan, oh ini ilmu jin. Walau orang barat, dia rupanya pakai ilmu jin juga. Jadi kalau di Joe Cell namanya istilahnya adalah Y faktor Y. Nah ini bisa juga dilihat ke orang-orang yang sukses itu siapa. Yang penulis tahu ya cuma dua. Yang satu itu adalah Joe-nya, yang Joe Cell dari Australia. Yang satu lagi Arno Weisberg, ambulah sopoh jenenge, maaf lupa.
yang dari Belanda. Dan dua-duanya merupakan praktisi ilmu kebatinan semua. Dan kebetulan juga penulis pernah diceritai temen yang ada temennya praktisi seperti itu, dan memang bisa bikin kendaraan jalan walau bensinnya habis. Oh wis tuntas sudah. Jadi Josel itu wis sudah bukan ilmu fisika lagi ya. Jadi penulis kategorikan ilmu lain lagi. Ya memang ada harapan itu bukan ilmu jin ya, karena biar semua orang bisa meniru. Tapi yo nyatanya kenyataannya yang bisa meniru yang seperti itu. Terus yang sering banyak gagal juga adalah dari SSG ya, Solid State Schoolgirl Bedini Motor. Jadi ada yang versi mekanik, ada yang versi elektronik. Ya kalau SSG ini wah wis sak pirang-pirang ilmu-ilmu salahnya itu. Ada Tom Berden, ada Peter Lindemann, Aaron Murakami, sak pirang-pirang orang yang mengeluarkan teori, bahkan sampai mencetak buku, terus menyebutkan inilah kunci sukses untuk bikin SSG gitu ya. Walau ada pencipta aslinya, tapi orang-orang sekelilingnya masih tetap aja mengeluarkan teori-teori gitu ya. Nah teori-teori orang sekitarnya itu kalau dituruti gak dapat apa-apa, gak dapat apa-apa. Yang licik juga itu, yang jahat juga itu adalah ketika yang sukses, alat yang sukses itu disebutkan penjelasannya begini gitu. Padahal salah ya. Kita itu baru mengarah ke yang benar setelah kita itu cari informasi-informasi yang masih orisinil. Jadi kalau dari John Bedini ya dari John Bedini awal-awal ya, bukan akhir-akhir ini. Atau dari sopo ya, Lee Kroc, dari sopo sih rekan kerja Bedini awal-awal itu. Dan kadang kita juga nggak bisa menelan mentah-mentah omongannya. Kita harus berpikir bahwa oh barangkali ini sebenarnya maksudnya adalah ini, tapi dia mungkin ngomongnya salah gitu kan. Kita harus hati-hati soal itu. Tapi yang jelas, ya kalau soal ilmu begitu, kita harus cari informasi dari yang sukses, jangan dari orang yang gagal. Niru orang gagal, banyak gagalnya. 99% orang membuat SSG itu gagal karena ya yang ditiru adalah yang gagal. Kalau di dunia free energy itu ada namanya Rich Frederick juga, yo banyak lah yang lain ya. Jual alat yang nggak sesuai dengan spesifikasi sehingga pada hasilnya adalah kecewa, padahal ya harganya mahal, $400 ya. Lengkapnya juga $10.000 atau berapa guys. Harga luar biasa mahal tapi nggak dapat apa-apa. Yang parah kemudian ketika replikatornya dari orang gagal ini juga mengeluarkan teori sendiri, mengeluarkan alat sendiri, menyebarkan ilmunya yang akhirnya ya mayoritas orang pada gagal semua. Nah, kalau di dunia otomotif itu bagaimana sih contohnya? Kalau di dunia otomotif itu ceritanya ya contohnya HHO lah, HHO. Nah, ada kan orang yang sharing, oh saya pakai HHO nggak dapat apa-apa, gagal ini gitu ya. Ya jangan ditiru orang itu. Orang gagal jangan ditiru.
Omongannya ojo direken, ya, jangan didengar. Analisanya pun nggak selalu tepat, malah kebanyakannya salah. Cari orang yang sudah sukses. Nggak ada dalam negeri ya luar negeri lah. Karena memang ya forum dalam negeri untuk HHU ini bisa dibilang sangat-sangat jarang. Karena HHU sendiri merupakan hal yang baru. Bahkan ya ada ya yang di pasaran yang jual alat HHU pakai model gendeng-gendengan gitu ya. Cuma pakai model 2 batang logam, taruh deket, diomong wah bisa menghemat. Padahal yang namanya HHU itu ya harusnya plat lawan plat, platnya banyak. Padahal harganya ya sama-sama mahalnya ya, sama-sama 1 juta. Yang satunya wes murahan banget, gak genah gitu ya, cuma bagus luar tok. Yang satunya itu luarnya nggak begitu bagus, tapi dalamnya jelas butuh barang mahal. Karena bahan mentahnya aja bisa lebih dari 500.000. Kalau dari yang sukses, oh ya memang mantap sekali, manjur sekali. Kendaraan yang sebelumnya 1:6 bisa jadi 1:12 ya, untuk kendaraan-kendaraan yang sudah rotok tuwek sering digawe gitu ya, yang umur lebih dari 50.000 km, terutama kendaraan yang seringnya dipakai pelan. Pakai HHU ya jelas tambah irit, tapi tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Kadang butuh diakali ECU nya biar enggak jadi salah respon. Kalau salah respon malah tambah boros. Berikutnya soal oli. Nah soal oli ini kan ada ya orang cerita, oh jangan pakai oli mobil itu gak enak, berat, boros gitu ya. Terus dia ngomong, oh ini alasannya karena kalau untuk oli motor ya cocoknya oli khusus motor. Baru kalau olinya mobil pakai oli mobil, motor pakai oli mobil yang gak cocok gitu ya. Padahal ya sebenarnya itu analisa yang salah. Analisa salah karena ya yang namanya berat itu bukan hanya karena jenis olinya saja. Kekentalannya salah juga bisa jadi berat, jadi gak enak. Yang namanya motor, mobil, kendaraan atau mesin ya, itu ya cocok-cocokan namanya oli itu. Kalau berat, boros, habis suara mesin halus, ya artinya butuh oli lebih encer. Kalau berat, nggak bisa RPM tinggi, mesin getar, suara kasar, nah itu olinya terlalu encer. Dan kalau kita cari yang sukses kan ya, mereka itu sudah tahu oli mobil apa yang cocok gitu loh. Misalnya Fastronu, ya Mestran P40 itu salah satunya. Pakai, ada juga yang ngomong HX7, HX berapa, kan no problem. Juga soal pakai oli diesel, ada orang yang ngomong, wah pakai oli diesel bakal rusak itu karena memang peruntukannya beda. Oli diesel itu pasti dibuat beda. Tapi ngomong gitu toh, ya, tanpa bisa menjelaskan bedanya itu apa sih? Spesifik kandungan apa yang berbeda pada oli diesel? Gak bisa ngomong. Jadi kan rugi kan ngikutin omongannya orang yang gagal. Sudah gagal kok mau ditiru, yuk gagal juga pastinya. Apalagi orang gagal yang gak ngerti gagalnya gara-gara apa, nyalakan yang terlalu generik, gak detail gitu loh.
Kalau misalnya gagalnya itu ngerti spesifik, misal seperti itu, oh oli mobil Fastron hijau itu nggak enak karena bikin selip kopling, nah itu boleh, ya boleh diikuti. Ya artinya oli Fastron hijau jangan dipakai di motor karena bisa bikin selip kopling. Kalau nggak ada koplingnya ya no problem toh artinya. Jadi orang-orang yang ngomong secara spesifik, oh karena peruntukannya nggak sesuai, yo itu jangan didengar lah ya. Sama juga dengan minyak goreng. Orang kan ngomong ya, mengkritisi, oh minyak goreng itu nggak cocok jadi campuran oli mesin ataupun oli mesin karena A, B, C, D, E gitu ya. Nah itu kan omongannya orang gagal itu. Kenapa didengerin? Padahal kalau kita dengar dari ceritanya yang sukses ya, yang sudah pakai minyak goreng lama, ya penulis sendiri mulai 2016, ada yang cerita mulai dari tahun 2000, wes akeh lah ceritanya ya. Itu nggak kayak gitu kok ceritanya. Malah lebih banyak yang ngomongin, wah lebih enak daripada kalau oli biasanya merek ini, merek A, merek B, merek C. Jadi pakai oli campur minyak goreng hasilnya lebih sip. Apalagi kalau olinya pakai rekomendasi, makin sip lagi. Dan kalau kita perhatikan ya, omongannya orang-orang yang gagal, orang-orang yang mengkritisi itu kan seringnya salah. Ada yang ngomong minyak goreng itu asam, ada yang ngomong minyak goreng itu kental, ada yang ngomong minyak goreng itu mudah hitam, dicampurkan ke mesin langsung rusak olinya. Padahal ya kebanyakan ngomong itu antara memang dia itu gak ngerti bahwa dia itu salah, atau emang ada yang benar-benar sengaja menipu. Kalau penipu ya moga-moga sudah nggak ada lagi ya di channel penulis. Jadi jahat sekali kalau penipu itu. Ada referensi ya, isinya A, tapi diklaim sama dia ngomong isinya B. Antara yang dikutip dengan penjelasan kutipannya bisa beda bertolak belakang. Ada juga yang sengaja ngomong, oh ini penelitian hasil uji lab dari minyak goreng pemakaian kendaraan saya sekian kilometer gitu ya. Padahal itu bukan. Kalau hasil uji lab yang sekarang beredar itu ya dari wajan dipanasi dicampuri oli kadaluarsa. Oli kadaluarsa aja kalau diuji lab ya pastilah hasilnya oksidasinya sudah parah, sulfurnya banyak. Diklaim itu gara-gara minyak goreng. Jahat ya orang-orang yang anti minyak goreng itu, karena ngasih informasinya ngawur, salah ya. Yang juga diprotes itu ya salah satunya silek gitu ya, terutama untuk pemakaian di mobil. Yang di motor pun ya cukup banyak yang protes, tapi lebih sedikit daripada yang di mobil. Jadi kalau di mobil itu pasti ya banyak yang ngomong komentar gini gitu. Nggak mungkin lah dikecilkan itu tenaga nambah, nggak mungkin lah saluran udara dikurangi itu makin enak tenaganya gitu ya. Ya mereka itu asal ngomong, nggak coba buktikan ya. Jadi beberapa orang gagal itu karena memang nggak membuktikan sendiri, asal ngomong tok, merasa teori mereka bener ya, nggak lihat fakta. Kalau yang soal silek ini misalnya di sistem Audi variabel intake itu gimana sih? Variabel intake itu kalau di RPM rendah itu saluran udara pakai yang panjang, pakai yang kecil.
Sementara itu di RPM tinggi pakai besar, pendek. Nah, kenapa orang-orang nggak mikir kalau orang butuh irit di RPM rendah? Ya berarti harus niru caranya Audi. Saluran udara dibuat panjang, dibuat kecil. Gampang loh ya. Wis ono datane, wis ono hasil uji labnya segala, wis ditunjukkan dari hasil dyno, profil tenaganya gimana. Kan kelihatan tenaga di RPM rendahnya nambah. Wis pakai bukti dyno gitu. Kenapa kok masih nggak dipercaya? Nah oleh karena itu ya, kita itu janganlah ya, jangan mempercayai omongannya orang-orang gagal. Apalagi kalau orang-orang gagalnya itu nggak menyebut spesifik yang bikin gagal itu apa. Ketika menyebutkan kegagalan itu karena ya hal yang terlalu general ya. Tapi juga kita harus hati-hati juga kepada orang yang suksesnya itu karena salah informasi. Jadi kalau di bidang free energy itu banyak ya orang yang merasa, wah saya sudah mencapai over unity, energi saya bisa lebih. Tapi yang terjadi adalah cara pengukuran salah. Dia mengukur memang benar, untuk power itu adalah voltase in kali voltase kali arus in, voltase out kali arus out. Tapi yang nggak dipikir adalah ya masalah voltase yang diukur di output itu bukan voltase beban, tapi voltasenya aki. Ketika bebannya sudah punya voltase, yo saya mana ceritanya gitu loh. Orang jadi ngambil kesimpulan yang salah. Ya seperti halnya lah orang-orang yang pakai oli biasa, oli standar. Oh nggak masalah, apa motor saya no problem, olinya juga nggak berkurang banyak, dipakai 2000 km cuma kurang 100 ml. Ya itu berkurangnya normal, tapi gak dilihat kondisi olinya gimana. Kondisi olinya hitam pekat. Nah kalau sudah hitam pekat itu ya wis ciri-ciri buruk itu ya. Tapi ya memang kebanyakan ya kalau soal oli itu ya kita juga harus memperhatikan pemakaian juga. Kalau orang pakainya pelan-pelan, nggak jalan cuma 20 kilo, 30 kilo, ya awet memang oli. Walau olinya sudah hitam gitu ya, kemungkinan rusak bisa saja kecil ya. Beda dengan orang-orang yang kalau jalan kecepatannya 80 atau lebih cepat lagi. Nah itu lebih kritikal lagi, karena ya namanya oli, hancurnya itu karena RPM tinggi, karena suhu panas. Jadi ketika orang itu pakainya dekat-dekat, pakainya pelan-pelan, mau pakai oli jelek sekalipun ya no problem. Tapi ini kemudian orang-orang yang punya kebiasaan pemakaian seperti itu merekomendasikan ke mereka-mereka yang pemakaiannya kencang, yang pemakaiannya daerah panas. Ya pasti gak klop lah ya. Ya mungkin untuk dia hasilnya cukup baik, tapi yuk gak selalu untuk semua orang itu baik. Yang namanya uji itu kan ya harus yang ekstrim toh. Jadi kalau misalnya kondisinya ada satu kondisi ringan, satunya kondisi berat, yang namanya uji kan lihat dari uji yang paling beratnya toh, bukan dari uji paling ringannya toh. Nah masalahnya beberapa orang merasa sukses, merasa oh oli ini bagus, itu karena kondisi dia ringan. Ya tentu dia juga mengabaikan misalnya
olinya sudah hitam sekali gitu. Oh no problem mas, oli hitam itu nggak apa-apa, masih bisa melumasi. Ya padahal nggak juga. Dia ngomong gitu karena pemakaian dia nggak ekstrim. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.